Selamat pagi, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita berjumpa pada saat teduh pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali saat teduh pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Bapa atas rahmat dan kasih-Mu, sehingga kami semua pada pagi hari ini boleh bangun dalam kondisi yang sehat. Bapa, pada saat ini kami sangat merindukan hadirat-Mu, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Bapakku di surga, kiranya Engkau berkenan memberkati semua pelayan pada pagi hari ini, dari yang membawa pujian hingga yang membawakan firman. Bapa, arahkan hati kami sungguh-sungguh untuk mampu mendengarkan kehendak-Mu. Tuntun dan bimbing kami di dalam jalan kebenaran. Semoga Bapak berkenan memberkati segala peralatan yang kami pakai pada saat hari ini, sehingga tidak ada gangguan selama saat teduh pada pagi hari ini. Semua doa ini kami bawa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita kembali bersyukur karena kita boleh bersama-sama ada untuk mengikuti saat teduh pagi hari ini. Mari kita mau memuliakan nama Bapa kita di surga. Kita mau bersyukur untuk pagi hari yang baru ini. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita, Putra dan Roh Kudus atas anugerahnya pagi hari ini. Kita boleh berkumpul kembali. Kita mau menyapa Bapa kita di surga. Kita mau nyanyikan pujian ini. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Benar Bapa, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau kembali kumpulkan kami untuk kami boleh bersaat teduh bersama-sama. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam dalam istirahat kami. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersyukur, kami mau memuliakan nama-Mu. Mari kita mau katakan sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Benar ya Bapa, kami mau terus bersyukur, kami mau mengucapkan selamat pagi kepada Engkau. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mengatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Rencana-Mu indah bagi hidup kami. Hati yang baru telah Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh dapat melihat bahwa Engkau selalu ada bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang kami pandang selama hidup kami. Kami mau mengasihi-Mu. Mari kita mau naikkan pujian ini. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Bapa, Engkaulah yang mau kami pandang seumur hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, karena Engkau yang telah berikan kami hati yang baru, untuk kami dapat melihat bahwa rencana-Mu begitu indah bagi hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau ada di setiap jalan hidup kami. Kami yang haus dan lapar akan Engkau, mari kita mau katakan rencana-Mu indah bagi hidup kami. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Allah yang luar biasa, yang sungguh Allah yang Maha yang tiada bikin Maya
Iyara karana namara karani shatara karana. 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 Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang maha penuh kasih. Puji dan syukur untuk berkat penyertaan, penjagaan, perlindungan, pertolongan-Mu hingga hari ini. Terima kasih Bapa untuk hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anak-Mu Jacqueline, tuntun ia, hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau mendengar-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Terima kasih karena telah bisa hadir pada saat teduh pagi ini. Bacaan Injil pada pagi ini dipetik dari Matius 25 ayat 1 hingga 13. Perumpamaan tentang 10 orang gadis. Pada masa itu pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. 10 orang gadis keluar membawa pelita untuk menyambut pengantin lelaki. 5 orang daripada mereka kurang bijak, tetapi 5 orang yang lain bijak. 5 orang gadis yang kurang bijak membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak tambahan. 5 orang gadis yang bijak membawa pelita dan juga bekas yang penuh dengan minyak. Pengantin lelaki itu lambat datang, maka mengantuklah semua gadis itu, lalu tertidur. Pada tengah malam terdengar suara orang berseru, "Pengantin lelaki datang. Mari sambutlah dia." 10 orang gadis itu bangun lalu memasang pelita. 5 orang gadis yang kurang bijak berkata kepada yang bijak, "Berilah kami sedikit minyak, kerana pelita kami hampir padam." "Tidak boleh," kata gadis yang bijak itu. "Minyak tidak cukup untuk kita semua. Pergilah ke kedai dan belilah minyak." Oleh itu, 5 orang gadis yang kurang bijak itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, pengantin lelaki tiba. Kelima-lima orang gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama pengantin lelaki ke balai perjamuan dan pintu pun ditutup. Kemudian gadis-gadis yang lain itu tiba. "Tuan, tuan," seru mereka, "bukalah pintu untuk kami." Tetapi pengantin lelaki itu menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan, "Oleh itu berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu hari ataupun waktunya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini. Bukalah telinga kami, mata kami, dan seluruh panca indera kami, agar kami bisa mendengar dan melihat dengan jelas. Agar kami bisa mendengarkan kata-kata-Mu dengan baik sekali. Berkatilah kami pagi ini ya Bapa, agar setiap perkataan hanya datang daripada-Mu. Amin.
perumpamaan tentang 10 orang gadis, yaitu 5 yang bijak dan 5 lagi yang bodoh. Sering disampaikan berulang-ulang kali tanpa henti, tanpa jemu sehingga kita benar-benar mendengar dan mengerti. Firman ini selalu dibawa di dalam setiap misa kudus, saat teduh, dan di setiap kali komsel besar pemunian hati. Ia juga telah lama ada di dalam Alkitab Kudus, berzaman-zaman lamanya, di mana firman Allah juga mengharungi badai gelora kehidupan, angin kencang dan peperangan bersama-sama dengan kita di dunia ini. Berapa puluhan, ratusan, ribuan, jutaan manusia telah gugur jika dihitung sehingga ke hari ini. Untuk Dia sampai kepada kita, beserta kita dan di samping kita, semua di saat ini. Tidak semudah itu, dan bukan hanya sebuah buku, bukan juga hanya coretan biasa-biasa saja, tetapi sebuah cinta yang luar biasa. Cintanya selalu dan selamanya beserta kita tanpa kita sadari. Sungguh tulus dan setia sehingga ke hari ini. Perumpamaan yang digunakan di dalam firman ini, yaitu berkenaan dengan 5 perempuan yang bijak dan 5 lagi yang bodoh. Perumpamaan ini digunakan sebagai cahaya iman untuk kita semua. Ia juga seperti sebuah panduan kepada jalannya, sebuah nasihat yang berguna dari Allah Bapa kepada kita semua. Dia selalu memberikan peringatan yang penting buat kita semua sehingga ke hari ini. Dia selalu menegur, memberi amaran lewat firman, perkataan yang ada di dalam firman ini. Ini adalah cara-cara Allah memimpin dan menompang tangannya kepada Anda dan saya. Sungguh kuat dan sempurna. Dari Markus 8 ayat 18, kamu mempunyai mata, mengapa tidak dapat melihat? Kamu mempunyai telinga, mengapa tidak dapat mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Mengapa masih ada ramai di kalangan Anda dan saya seperti 5 gadis yang bodoh itu? Sudah jelas dan nyata perkataannya. Masih ada yang tidak peduli. Masih ada yang tidak mau mengerti. Membuang masa dan bermalas-malasan. Kelemahan kita hanya pandai meminta-minta ketika membutuhkan. Bermain janji, maunya instan dan segera. Maunya cantik dan sempurna. Yang penting hanyalah diriku. Jika Allah maunya instan dan segera dari Anda dan saya, bisakah kita berikan kepadanya? Sanggupkah Anda dan saya berkorban demi Dia? Sekecil mana dan sebesar manakah kesanggupan dan kesungguhan kita demi Dia? Menunggu sebentar aja juga kita sudah mengeluh dan bersungut-sungut, malah berpaling kepada Allah-Allah lain. Sesungguhnya sangat sukar untuk benar-benar setia menantikan kedatangan Dia, pengantin lelaki itu. Benarkah hatimu tulus mencintai Dia? Dari Matius 3 ayat 16 hingga 17. Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi
dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Masih tidak beruntungkah kita mengetahui dan memiliki firman-firman dari Allah? Mau apanya lagi diri kita ini? Selalu merasakan tidak mencukupi, tidak sabar, tidak bersyukur, dan mudah berputus asa. Dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dari Markus 13 ayat 35 hingga 37. Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Dari Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dari ayat Yohanes 14 ayat 1 hingga 4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lihatlah teman-teman, inilah maksudnya Allah, supaya kita tahu jalan yang telah Dia sediakan buat kita semua. Bijaksanalah, terangilah jalan-jalan kita dengan pelita rohani yang terang, menyala-nyala, dengan berbekalkan minyak yang mencukupi, untuk sampai kepada kekasih hati kita, pengantin lelaki yang dimaksudkan dengan selamat. Bersukacita dan menjadi layak kepada janji-janji Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur Bapa untuk firman yang terus Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami terus Engkau ingatkan ya Bapa melalui firman-firman-Mu, supaya kami boleh sampai kepada kehidupan yang kekal nantinya bersama-Mu ya Tuhan. Kami pantas masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami sungguh ya Tuhan mau berdoa supaya kami selalu setia dan taat untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vira. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan mereka. Tutup bungkus ya Bapa dengan kuasa darah-Mu, supaya Engkau jauhkan dari yang jahat.
Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang melayani dalam KPH. Engkau juga sertai kami serta keluarga kami. Tutup bungkus kami ya Bapa. Tambahkan juga berkat-berkat dan karunia yang kami butuhkan untuk melayani. Dan terus beri kami kerendahan hati ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk hari ini. Kami persembahkan rencana-rencana kami hari ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan ya Bapa. Dan setiap yang kami lakukan pada hari ini adalah demi memuliakan Engkau. Dan kami terus mampu menjaga setiap kelakuan kami dan perkataan kami sepanjang hari ini. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Amin. Mari kita dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Mari kita foto. Sebentar saya setting dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.